Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ambisi Manchester United untuk bisa membeli Erling Braut Haaland mungkin akan menemui jalan terjal, sebab sang penyerang diklaim mematok gaji yang sangat tinggi di klub barunya itu. Erling Braut Haaland sebelumnya juga tampil impresif bersama Borussia Dortmund di Liga Champions. Pemain 20 tahun mencetak 2 gol dan membawa Borussia Dortmund menang dengan skor 2-3 di markas Sevilla pada babak 16 besar. Haaland kini menjadi bidikan banyak klub papan atas Eropa, hal yang bukan rahasia lagi tentunya. Manchester United, Real Madrid hingga Chelsea sangat tertarik pada ex pemain Molde itu. Namun, seperti dikutip dari The Daily Star, upaya klub-klub di atas untuk bisa membeli Erling Haaland dipastikan tidak mudah, sebab dia meminta gaji 300.000 pound sterling atau sekitar 5,9 miliar per pekan. Selain gaji, klub peminat jasa Haaland juga harus membayar mahal untuk bisa membelinya. Haaland disebut punya klausul pelepasan di kontraknya dengan nilai 80 juta euro dan akan aktif pada Juli 2022 nanti. Gaji yang diminta Erling Haaland bukan nilai yang kecil, apalagi jika melihat dia baru berusia 20 tahun. Jika bergabung dengan Manchester United, Haaland hanya kalah dari David De Gea soal gaji. David De Gea kini menjadi pemain dengan gaji paling tinggi di United, bahkan di Premier League. Kiper asal Spanyol itu mendapatkan gaji 350.000 pound sterling per pekan di United. Namun permintaan gaji Haaland bisa jadi cukup masuk akal, sebab Chelsea berani memberikan gaji 310.000 pound sterling per pekan kepada Kai Havertz yang baru datang awal musim 2020-2021 lalu. Ex pemain Bayer Leverkusen itu baru berusia 21 tahun. Daniel James tampil oke saat Manchester United mengalahkan Newcastle United. Laga itu sekaligus menjadi ajang pembuktian Daniel James yang jarang bermain. Pada laga tersebut, manajer Ole Gunnar Solskjaer memainkan Daniel James sejak menit awal. Padahal winger asal Wales itu jarang tampil sepanjang musim ini di Liga Inggris dengan sejauh ini mencatatkan 7 laga, yang diantaranya 6 menjadi starter. Orang-orang mengatakan saya jarang bermain akhir-akhir ini, tetapi saya hanya bekerja sekeras yang saya bisa ketika saya bermain, kata James. Ini adalah perubahan bagi saya. Ada momen musim lalu ketika saya mungkin tidak tampil sebaik yang saya inginkan. Saya bekerja di tempat latihan sekeras yang saya bisa, sambungnya. Saya sedikit kehilangan kemampuan saya. Saya telah bekerja dengan para pelatih untuk membuat saya kembali ke diri saya sendiri. Dan saya ingin berpikir bahwa saya sudah oke. James menegaskan. MU kini naik ke urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 49 poin, unggul selisih gol dari Leicester City di posisi ketiga. Kedua tim tersebut tertinggal 10 angka dari Manchester City di puncak klasemen. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan berniat menjual salah satu dari 2 kiper tim utama mereka, yakni David De Gea atau Dean Henderson. Seperti dilansir The Sun, Manchester United berencana untuk menjual De Gea atau Dean Henderson pada jendela transfer musim panas mendatang. Salah satu dari kedua nama tersebut akan meninggalkan Manchester United pada musim panas nanti, entah dengan status permanen atau pinjaman. Ole Gunnar Solskjaer berniat untuk menghapuskan persaingan antara De Gea dan Henderson yang bisa berujung tak sehat bagi tim secara keseluruhan. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer untuk memasukkan Dean Henderson ke skuadnya musim ini memang melahirkan persaingan baru di sektor penjaga gawang United. Sejauh ini David De Gea menjadi andalan utama Solskjaer untuk mengawal gawang United. Namun, Dean Henderson juga tak jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil. David De Gea sejauh ini sudah diberi kesempatan tampil dalam 28 laga. Sedangkan Dean Henderson baru mendapatkan kepercayaan turun dalam 12 pertandingan. Bruno Fernandes terpilih menjadi pemain terbaik dalam partai Premier League 2020-2021 pada pekan ke-25 yang mempertemukan Manchester United kontra Newcastle United. United sukses memenangi laga ini dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan United masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford, Daniel James, dan Bruno Fernandes.
Sementara itu Newcastle United sempat menyamakan skor lewat aksi Alan Saint-Maximin. Berkat hasil ini Manchester United kembali ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 49 poin setelah sempat diambil alih Leicester City. Sementara itu Newcastle United sendiri masih bertahan di peringkat ke-17 dengan poin 25. Tak cuma menyumbang 1 gol dari eksekusi penalti, Bruno Fernandes juga tampil impresif dengan memberikan 1 assist untuk gol yang dicetak Daniel James. Selain itu, Fernandes juga tercatat melepas 2 tembakan menciptakan 1 peluang emas serta 1 kali melakukan dribble sukses. Bruno Fernandes juga tercatat melepas 58 umpan akurat dan memiliki akurasi hingga 85%. Dengan 3 umpan diantaranya merupakan umpan kunci. Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Newcastle United. Manajer Ole Gunnar Solskjaer meminta MU untuk terus melaju tanpa henti. Manchester United menjamu Newcastle United di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. Setan Merah berhasil menang 3-1 lewat gol-gol Marcus Rashford, Daniel James, dan Bruno Fernandes. Newcastle United sebetulnya sempat mengimbangi tuan rumah di babak pertama lewat gol Alan Saint-Maximin. Namun, pada paruh kedua banyak membuang kesempatan. Hasil ini menandai bahwa MU kembali ke jalur kemenangan. 2 laga MU di Liga Inggris sebelumnya berakhir imbang, yakni melawan Everton dan West Bromwich Albion. Teruslah melaju, Anda harus tanpa henti. Musim ini aneh, tetapi Anda harus membangun kepercayaan diri. Kami harus pulih dengan baik dan saya yakin mereka akan melakukannya karena ketika Anda memenangkan pertandingan, Anda mendapatkan energi, kata Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa The Red Devils tidak bermain cukup oke di babak pertama meski unggul penguasaan bola. Selepas turun minum, MU bisa lebih berbahaya untuk menuntaskan peluang. Babak pertama, meskipun kami memiliki sebagian besar penguasaan bola, kami tidak cukup membahayakan. Kami meningkatkannya dan kami melakukannya di babak kedua, sambungnya. Manchester United dilaporkan telah menyelesaikan transfer kiper Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Setan Merah bakal menjadikan Donnarumma menjadi kiper paling mahal di dunia. Manchester United sejak lama dikaitkan dengan Gianluigi Donnarumma, namun United selalu gagal membawa kiper asal Italia itu ke Old Trafford pada bursa transfer yang sudah lewat. Hanya saja sekali ini situasinya bisa jadi berbeda bagi United dan Donnarumma. Seperti dikutip dari Tojo Picajes, United telah melakukan langkah yang menentukan untuk bisa membawa Donnarumma ke Inggris. United diklaim telah mengamankan servis kiper berusia 21 tahun tersebut. United akan menjadikan Donnarumma sebagai kiper dengan bayaran paling mahal di dunia. Tidak disebut berapa gaji yang akan didapat, tapi besarnya di atas gaji yang didapat David De Gea. Donnarumma dan AC Milan tengah melakukan negosiasi kontrak baru. Saat ini kontrak Donnarumma di Milan akan habis pada Juni 2021. Negosiasi dilakukan tapi belum ada kata sepakat. Pihak Donnarumma memberi syarat yang berat bagi AC Milan. Bukan hanya soal gaji, tetapi soal keharusan Milan lolos dan bermain di Liga Champions. Donnarumma menuntut klausul pelepasan yang terkait dengan Liga Champions. Jika AC Milan gagal lolos ke Liga Champions, maka Donnarumma bisa pindah ke klub lain dengan transfer senilai 30 juta euro. Kinerja lini depan United memang cukup meyakinkan pada musim 2020-2021 ini. Sebagai bukti hingga pekan ke-25 Premier League, United telah mencetak 53 gol ke gawang lawannya. United menjadi tim paling produktif sejauh ini. Unggul 3 gol dari Manchester City yang berada di puncak klasemen. Liverpool baru mencetak 45 gol dari 25 laga. Bruno Fernandes menjadi pemain dengan kontribusi gol paling banyak di United. Pemain 26 tahun itu telah mencetak 15 gol dan 10 assist. Namun, bukan hanya Bruno Fernandes yang membuat Scholes kagum. Pemain depan United adalah ancaman yang nyata, kata Scholes. Mason Greenwood makin dewasa, dia masih muda tapi punya banyak permainan yang akan membuat kualitasnya makin terlihat. Dia bisa menjadi superstar, kata Scholes. Marcus Rashford juga dinilai makin matang sebagai pemain kunci United, bukan hanya bisa mencetak gol. Pemain 23 tahun itu juga piawai dalam mengorganisasi serangan balik dan umpan jauhnya. Anthony Martial, oke, dia sedang berjuang untuk mendapatkan rasa percaya diri, tetapi dia punya kemampuan yang nyata, kata Scholes. Satu nama yang tidak lupa disebut Scholes adalah Edinson Cavani. Pemain 33 tahun itu memberi dampak yang besar bagi United usai dibeli pada awal musim lalu. Bukan hanya soal teknis, tapi juga mental.
Ole Gunnar Solskjaer memberikan debut pada dua pemain muda dalam satu pekan terakhir. Setelah Amad Diallo, giliran Sola Solitaire yang mendapatkan debut di Manchester United. Sola Solitaire promosi ke tim Manchester United U23 pada awal musim 2020-2021 ini. Walau masih sangat muda, pemain kelahiran 2 Februari 2004 itu langsung tampil di tim utama. Solitaire menjadi tulang punggung United U23 di ajang Premier League 2. Dari 14 laga yang dia mainkan, Solitaire mampu mencetak 6 gol. Dia hanya kalah produktif dari penyerang Joe Hugill. Perhatian tertuju pada Solitaire saat dia mencetak hat-trick dan membawa United menang 6-4 atas Blackburn Rovers pada awal Februari lalu. 2 pekan setelahnya, tampil bagus pada laga melawan Blackburn Rovers, Solitaire mendapatkan hadiah istimewa. Dia promosi ke tim utama. Awalnya Solitaire hanya disiapkan untuk berlatih dengan tim senior. Namun Ole Gunnar Solskjaer memberi lebih banyak untuk Solitaire. Dia mendapatkan debut ketika United berjumpa Newcastle United di Old Trafford. Solitaire menggantikan Marcus Rashford pada menit ke-89. Walau hanya beberapa menit di atas lapangan, ini adalah momen yang sangat penting bagi pemuda 17 tahun itu dan 19 hari. Ole Gunnar Solskjaer punya alasan mengapa memainkan Solitaire. Walau menit yang didapatkan tidak cukup banyak, momen itu sangat penting. Ole Gunnar Solskjaer mengaku punya kesan yang bagus pada bakat Solitaire. Penyerang Manchester United Marcus Rashford mengomentari debut Sola Solitaire di timnya dini hari kemarin. Rashford menilai debut Solitaire ini akan membawa dampak besar bagi timnya. Dini hari kemarin, pemuda berusia 17 tahun itu resmi menjalani debutnya di Manchester United. Ia masuk menggantikan Marcus Rashford saat pertandingan melawan Newcastle United. Marcus Rashford senang melihat MU masih konsisten memberikan kesempatan kepada para pemain muda mereka. Marcus Rashford pribadi mengagumi Solitaire. Ia menilai sang junior ini memiliki kemampuan di atas rata-rata meski usianya masih sangat muda. Marcus Rashford juga menilai debut Solitaire itu menjadi penting bagi Manchester United, terutama bagi tim muda mereka. Ia menilai debut sang pemuda menunjukkan bahwa setiap pemain dari Akademi MU bisa debut jika mereka mau bekerja keras. Di akademi kami, ada kebiasaan untuk mengikuti jejak langkah pemain lain yang berhasil debut. Saya pun demikian. Saya ingin bermain di tim utama dan mengikuti jejak para penyerang dan pemain akademi yang berhasil debut di tim utama. Ini adalah sebuah siklus dan semoga saja para pemain seusianya kini melihat ia berhasil menembus tim utama akan membuat mereka terpacu bekerja keras dan semoga ada lebih banyak pemain seumurannya yang bergabung dengan kami, ujarnya.